Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Apri Awal Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan terakhir pada materi di KD7 ya, tentang mitigasi bencana alam, di mana di sini kita akan membahas tentang persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia ya, serta lembaga-lembaga penanggulangan bencana yang ada di Indonesia ya. Baik, tanpa berpanjang lebar ya, mari kita simak materinya ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita kemarin sudah membahas tentang jenis dan karakteristik bencana alam, tindakan mitigasi ya, akan melanjutkan kepada persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia serta pelembagaan penanggulangan bencana alam. Oke, Indonesia ya banyak sekali mendapat bencana alam maupun bencana yang lainnya ya, di mana bencana alam ini terjadi tersebar ya di berbagai macam daerah Indonesia ya. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Di mana saja sih daerah yang rawan gempa bumi ya, tsunami ya, dan sebagainya ya, akan kita lihat ya. Oke, yang pertama, daratan Indonesia tersebar dengan berbagai macam bencana alam ya, baik di lautan juga ya, sama sih. Yang pertama adalah bencana alam berupa gempa bumi ya. Gempa bumi yang paling membahayakan adalah gempa tektonik ya, karena pergeseran lempeng tektonik. Gempa tektonik ini banyak terjadi di daerah zona subduksi atau daerah patahan ya, dan ini akan berpotensi munculkan gempa munculkan bencana selanjutnya, yaitu tsunami ya, apalagi kalau di laut ya terjadi gempanya, dimana gempa bumi ini ya sering terjadi di daerah Aceh ya, Padang, Nias, Jambi, Bengkulu, Lampung ya, Tasik, Jogja, Sulawesi, Maluku, dan Papua ya. Rata-rata terjadi di daerah yang dilalui oleh lempeng ya. Bisa kita lihat ini peta risiko bencana gempa bumi ya. Maka daerah zona-zona subduksi ini yang paling rawan sekali terjadi gempa. Dari daerah Aceh sini ya, Padang, Nias tadi ya, daerah sini sampai ke Lampung ya. Kemudian Jawa nih, Jogja juga termasuk ya, Jawa Barat tadi, Tasikmalaya, sampai ke Papua sini. Ini lempeng Indo Australia yang masuk ke sini ya. Kalau daerah ini lempeng Pasifik ya, dari daerah Filipina sini menunjam ke bawah ya. Sedangkan daerah Papua nih dari Indo Australia. Pergerakan lempeng ini ya berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi yang sering terjadi lah ya. Dan kita Kalimantan ya, secara umum ya, terbebas dari gempa tektonik. Walaupun penyebab gempa itu banyak ya, gempa tektonik ya, kemudian vulkanik akibat gunung api dulu yang pernah terjadi di daerah Banten nih, habis menghasilkan tsunami yang menyebabkan personil Seventeen itu meninggal ya, banyak ya, tinggal vokalisnya saja. Kemudian gempa runtuhan ya, bom, maupun akibat benda angkasa yang jatuh ke bumi yang bisa menghasilkan gempa. Oke, ini gempa bumi dan ini sangat berbahaya sekali ya. Ini zonanya ya, zona merah ini zona yang sangat tinggi, kuning ini yang lumayan sering juga terjadi ya, tergolong sedang ya. Ini yang kuning, daerah kuning ini di daerah Kalimantan Timur ya, juga terdapat zonanya ya. Sedangkan zona hijau ini zona yang aman. Yang kedua adalah erupsi ya, atau akibat gunung api ya. Erupsi adalah peristiwa meletusnya gunung api. Daerah yang berada di gunung api yang masih aktif ya, sangat rawan terjadi bencana, seperti Gunung Sinabung yang masih aktif, Gunung Merapi yang di Jogja di Tangkuban Perahu ya, Lokon, Gunung Kelut, Sumeru ya kemarin yang juga ini masih sangat aktif, kemarin masih bereaksi ya, Bromo dan sebutan ya.
Kemudian longsor lah, ada pergerakan tanah yang daerah curam. Semua daerah yang berada di lereng bukit memiliki potensi longsor, contohnya di Banjarnegara, Wonosobo, dan seterusnya. Termasuk kita di daerah Sanggau ini yang banyak perbukitan, rawan longsor ya. Apalagi jika daerah tersebut tanaman pengikatnya ya, pengikat tanah itu udah ditebang ya, hutannya udah gundul, maka otomatis akan mudah sekali terjadi longsor. Tambah dengan intensitas hujan yang tinggi. Kemudian banjir banyak terjadi di musim hujan ya. Biasanya terjadi di daerah dataran rendah atau daerah pesisir lah ya. Banjir laut ya, maupun banjir bandang atau banjir rob ya. Daerah yang sering terjadi ya Jakarta ini ya, termasuk rendah ya. Kiriman juga biasanya akibat hujan maupun kiram Bandung, Bekasi. Banjir juga bisa diakibatkan oleh pasang laut atau banjir rob ya, seperti daerah Semarang, daerah Sambas nih ya. Atau kita ya di tepian Sungai Kapuas ini ya, akibat air pasang sering terjadi banjir ya. Makanya kondisi alam ini biasa akan mempengaruhi budaya ya. Orang yang tinggal di tepi pantai, tepi laut akan membangun rumah panggung ya, karena sering terjadi banjir ya. Kemudian tsunami ya. Tsunami dipicu adanya gempa runtuhan di dasar laut atau erupsi gunung api di laut ya. Daerah yang menghadap samudera luas berpotensi terkena tsunami seperti pantai barat Sumatera, daerah Aceh kemarin ya, pantai selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kita lihat ini peta banjirnya. Dari yang rawan banjir itu ya Kalimantan Barat ya, ini Sambas ya. Kemudian dia sampai ke Ketapang, ke Pos Hulu ya. Kemudian daerah Kalteng nih. Kemudian daerah-daerah lainnya memang rata-rata rawannya. Banyaklah daerah termasuk di Jakarta sini ya. Ini peta zona daerah yang potensial untuk terjadi tsunami ya, persebarannya sesuai dari pergerakan lempeng tadi ya, dimana daerah-daerah yang dilalui lempeng tektonik atau zona subduksi tadi biasanya potensi untuk terkena tsunami itu lebih tinggi ya, apalagi jika terjadi gempa di dasar laut ya. Dimana seperti di tahun 2004 dulu ya di Aceh ini terjadi tsunami ya, ini luar biasa sekali ya, dampaknya sampai ke negara tetangga juga ya. Yang korbannya sangat banyak sekali ya. Kemudian dulu anak Krakatau juga ya, ketika meletus menghasilkan tsunami ya, sampai ke Jawa dan Aceh, daerah Lampung sini ya. Kemudian kemarin juga ya Krakatau ya, 2018 kalau nggak salah, yang menghasilkan tsunami walaupun tidak besar ya, tapi cukup membuat banyak korban jiwa ya. Kemudian di daerah Sulawesi ini ya, karena lempeng Samudra Pasifik yang melalui daerah sini, maka potensi untuk terjadi tsunami di pinggiran daerah ini sangat besar sekali ya, dan bisa meluas sampai ke daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ya, karena ini tidak terlalu jauh ya berdekatan. Kalau daerah tengah-tengah sini ya bisa kedua-duanya kena ya. Kemudian di daerah Papua ya, NTT sampai Bali ya, Bali sampai NTT ya, ini berpotensi sekali untuk terkena tsunami. Yang selanjutnya adalah bencana kekeringan. Ini terjadi disebabkan oleh musim kemarau panjang atau karena akibat anomali cuaca seperti adanya El Nino ya. El Nino ini menyebabkan kemarau, kalau El Nino menyebabkan hujan yang berkepanjangan, bisa menyebabkan banjir lah. Daerah rawan kekeringan terutama di daerah timur ya, maupun di daerah yang seperti daerah Gunung Kidul ini ya. Di sini daerah Kars ya, daerah
Batuan Kapur ya, kemudian Pacitan ya, Sulawesi Tengah, dan daerah Lombok ya, daerah timur rawan sekali bencana kekeringan ya. Kemudian kebakaran lahan banyak terjadi di daerah yang banyak hutan gambut seperti Kalsel, Kalteng, Kalbar ya kok ya. Kemudian Riau ya, Sumatera Selatan, dan Jambi ya. Dan banyak lagi lah daerah-daerah yang sering terjadi ya. Rata-rata Kalimantan lah banyak penyumbang kebakaran ya ketika musim kemarau tiba ya. Kemudian gas beracun yang berasal dari gejala post vulkanik seperti di Kawah Dumas, Kawah Ijen, atau Dieng. Gas beracun ini tidak berasa dan bau sehingga agak sulit dideteksi oleh manusia dan biasanya menyebabkan kematian. Kemudian angin puting beliung terjadi karena adanya pusat tekanan rendah di suatu wilayah. Beberapa daerah yang pernah ya diterjang angin puting beliung seperti daerah Sukabumi, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera bagian barat ya. Ini ya, angin ini ya sangat sulit diprediksi ya. Oke, terakhir tentang kelembagaan penanggulangan bencana alam ya. Ada beberapa emang lembaga yang menanggulangi bencana alam, namun yang sering ya, kita saksikan di televisi atau yang ada di daerah kita itu ya, ada dua lah lembaga besar yang sering kerjanya ya sering kita soroti lah ya. Yang pertama ada BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau di kita ada BNPB, ada BNPD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNPBD kah, atau segitulah pokoknya. Kemudian ada Badan Search and Rescue ya, Nasional, Basarnas atau Tim SAR biasa kita nyebutnya ya. Tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi search and rescue dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah. Ini tugas dari Basarnas ya. Misalnya pesawat yang hilang, kapal tenggelam, dan seterusnya ya. Atau ketika terjadi bencana, berapa banyak korban? Tim SAR ini yang mencarinya ya. Ada yang tenggelam ketika gunung meletus dan seterusnya, dia mencarinya. Sedangkan BNPB ya, tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana ya, mencakup pencegahan, ini berkaitan dengan mitigasi, penanganan tanggap darurat ya, pencegahan ini sebelum terjadi bencana, penanganan tanggap darurat ini saat terjadi bencana, rehabilitasi ya, setelah terjadi bencana, dan rekonstruksi ya, pembangunan kembali daerah yang terkena bencana ya. Dari BNPB inilah yang menganggarkan atau memberikan bantuan ya. Kemudian menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan undang-undang, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat ya, melaporkan penyelenggaraan ya, kemudian menggunakan dan mempertunjukkan sumbangan. Biasanya dari BNPB juga menyalurkan bantuan baik secara nasional maupun internasional, dan seterusnya ya. Ini tugas dari BNPB, di mana BNPB dan Basarnas ini mereka memiliki tugas yang saling terintegrasi ya, saling berhubungan lah ya. Selain itu ya, keterlibatan berbagai sumber daya lainnya seperti LSM, organisasi sukarelawan dan partisipasi masyarakat pada umumnya sangat membantu upaya penanggulangan bencana alam ya. Selain lembaga ini masih banyak lembaga lain ya, misalnya BMKG ya. Ini ya memprediksi cuaca dan seterusnya, yang bisa memberikan gambaran tentang bencana alam yang akan terjadi ya, atau memprediksi ya. Ketika musim kemarau, ini rawan terjadi bencana kebakaran hutan ya, atau kekeringan ya. Kita intensitas hujan tinggi, rawan terjadi banjir atau longsor ya. Ini untuk daerah-daerah titiknya ya. Kemudian Badan Vulkanologi ya, berkaitan dengan gunung api ya. Ini juga ada ya. Nah, tidak kita lampirkan di sini ya. Dan masih banyak lagi lah ya lembaga penanggulangan bencana alam ya, yang ada di Indonesia. Yang intinya semuanya memiliki tugas yang sangat mulia ya dalam mengurangi ya risiko terjadinya korban ketika bencana terjadi.
Oke, kesimpulan ya bahwa posisi Indonesia secara geografis menyebabkan rawan terhadap bencana alam. Ini secara umum ya, kita bahas tentang bencana alam ya. Kemudian warga negara Indonesia harus mengetahui tentang mitigasi bencana yang dilakukan ya jika terjadi bencana alam, terutama untuk warga yang berada di daerah yang rawan bencana alam. Oke, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.